Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sementara itu, di kehampaan di ujung saat ini, ada banyak sosok yang berdiri di atas 100 monster void. Jika semuanya dijumlahkan, ada puluhan ribu sosok yang berdiri di atas monster-monster void ini. Tapi Xiaoyan masih tidak yakin tentang benda raksasa yang berbentuk persegi di belakang 100 monster void. Setelah beberapa saat, Suyo akhirnya bergerak. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari Xiaoyan. Fitur wajahnya sudah hancur. Dia mencoba membuka matanya yang berlumuran darah. Cahaya harapan bersinar di matanya ketika samar-samar melihat dukungan Taisu akhirnya tiba. Xiaoyan tidak bisa bergerak. Suyo yang terluka parah bahkan sedikit menyeringai. Selanjutnya, aku akan melihat kalian semua dicabik-cabik sampai mati, ucap suara serak Suyo. Meskipun dia sekarat, tetapi dia menjadi bersemangat begitu bala bantuannya tiba. Munculnya bala bantuan ini membuat kesombongan Suyo seolah-olah terlahir kembali. Wajahnya sangat ganas dan sangat menakutkan. Dia perlahan melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Selama dia mundur ke belakang, maka dia tidak perlu melakukan gerakan lebih jauh. Semua orang Taisu yang baru saja tiba itu pasti akan mencabik-cabik Xiaoyan untuknya. Namun pada saat ini, suara tawa dingin tiba-tiba terdengar. Sosok Suyo yang perlahan mundur langsung membeku. Meskipun berlumuran darah, masih bisa dilihat bahwa ekspresinya saat ini sangat terkejut. Mengikuti pandangannya, sebuah telapak tangan dengan kuat menggenggam pergelangan kakinya. Sebelum kamu mencabik-cabik kami, aku harus menghajarmu sampai menjadi abu. Bahkan jika nasib kami benar-benar berakhir seperti yang kamu katakan, dalam perjalanan ke neraka nanti, aku masih bisa menghajarmu, ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Dialah yang bergerak tiba-tiba. Meskipun dia berkeringat deras, dan sekalipun tubuhnya membungkuk, seolah-olah ada benda berat yang menekannya dengan kuat. Tetapi semua itu masih belum bisa sepenuhnya membatasi Xiaoyan. Suyo terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dengan wajah tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih bisa bergerak di bawah paksaan dari alam kekosongan dan kegelapan? Ucap Suyo. Jadi paksaan ini disebut alam kekosongan dan kegelapan. Itu tidak buruk. Jika itu bisa digunakan untuk latihan tubuh, maka efeknya pasti sangat bagus. Ucap Xiaoyan tidak lupa untuk mengungkapkan senyum jahat. Xiaoyan dengan paksa menggunakan kekuatan energi darah avatar Yuan Shen. Oleh karena itu, dia masih bisa sedikit menggerakkan tubuhnya untuk meraih Suyo. Suyo menjadi sangat panik karena saat ini armor dewa palsu di tubuhnya juga kehilangan banyak kekuatan pertahanan, sehingga akan sangat mudah bagi siapapun untuk membunuhnya. Jangan bunuh aku. Dalam situasi seperti ini, kamu bisa membawaku sebagai sandera atau sebagai alat tawar-menawar, ucap Suyo dengan panik memohon belas kasihan. Tetapi Xiaoyan mengabaikannya. Sebagai gantinya, nyala api melonjak keluar dan menyebar di sepanjang lengannya. Kemudian nyala api menyelimuti Suyo di dalamnya. Tetapi saat ini, armor dewa palsu juga mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat. Itu mendukung Suyo untuk terakhir kalinya. Tuan Sucang, tolong selamatkan aku, teriak Suyo yang diselimuti nyala api. Dia menjerit sengsara. Nyala api yang dilepaskan oleh Xiaoyan bukanlah api biasa. Jika diperhatikan dengan seksama, nyala api yang menyelimuti Suyo memiliki 3 warna yang menari di dalamnya. Jelas Xiaoyan langsung menggunakan api abadi, api bayan, dan api iblis sekaligus, yang merupakan 3 kekuatan dari inti api. Alasan mengapa Xiaoyan harus menggunakan kekuatan yang begitu kuat, karena dia tidak ingin melihat Suyo lepas lagi. Kali ini dia harus membunuhnya tidak peduli apa. Melihat pemandangan ini, banyak orang di atas monster void maju selangkah karena terkejut. Bagaimana situasinya? Kenapa dia bisa bergerak? Perkuat alam kekosongan dan kegelapan. Lalu segera cekik orang ini, ucap orang-orang Taisu yang berdiri di atas monster void. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam lagi. Seluruh tubuhnya bengkok, tampak seperti bambu hijau yang akan patah. Gravitasi ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Tetapi saat ini, inti api sudah sepenuhnya menutupi Suyo, dan jeritan Suyo dari dalam nyala api terus terdengar.
Setelah beberapa saat teriakan Zuyo tiba-tiba berhenti. Nyala api yang menembus ke dalam armor dewa palsu telah membakar sosoknya menjadi abu terbang. Setelah kehilangan pemiliknya, baju besi dewa palsu di tubuhnya berubah menjadi bola air yang bersinar dengan kilau logam. Itu adalah armor dewa palsu generasi ketiga, di mana lebih kuat daripada armor dewa palsu generasi kedua milik Xiaoyan. Mata Xiaoyan bersinar terang. Meskipun tubuhnya tidak bisa digerakkan, tetapi Xiaoyan masih memiliki kekuatan jiwa di tingkat domain. Segera dia menggunakan kekuatan jiwanya, menciptakan telapak tangan yang hampir nyata di kehampaan. Telapak tangan itu meraih armor dewa palsunya Zuyo yang berubah menjadi bola air. Namun pada saat ini, 4 pria Taisu datang dari ujung dengan kecepatan tercepat. Mata mereka tertuju pada armor dewa palsu yang sudah menjadi bola air tanpa pemilik. Seolah-olah mereka juga ingin merebutnya. Tetapi bola air tepat di depan Xiaoyan setelah ditarik oleh kekuatan jiwanya. Bola air itu mendarat dengan sukses di tubuh Xiaoyan. Bola air tersebar pada armor dewa palsu Xiaoyan, menutupi armor dewa palsu generasi keduanya, dan penampilan armor dewa palsu langsung berubah bentuk. Jika sebelumnya adalah hitam biasa, kini berubah menjadi lebih pekat dengan kilauan yang bersinar. Armor dewa palsu Zuyo adalah generasi ketiga, dan Zuyo memiliki 3 kristal merah di dadanya. Tetapi dia kehilangan salah satunya di bawah serangan Xiaoyan. Saat ini, setelah bergabung dengan armor dewa palsu generasi kedua Xiaoyan, itu kembali seperti semula di mana memiliki 3 kristal merah di dadanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini juga anggota Taisu? Ucap beberapa tokoh Taisu yang menonton dari sisi jauh juga terkejut. Mereka terpana melihat baju besi dewa palsu dapat bergabung di tubuh Xiaoyan. Dia membunuh Zuyao. Orang ini tidak mungkin anggota Taisu, ucap seseorang segera membalas. Jika bukan dari Taisu, bisakah kamu menjelaskan tentang bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu? Sungguh mustahil bagi orang luar dapat menggunakannya, ucap orang sebelumnya. Setelah Xiaoyan memperoleh armor dewa palsu generasi ketiga, 4 pria Taisu sudah muncul mengelilinginya. Tidak peduli siapa kamu, lepaskan armor dewa palsu itu sekarang, teriak seseorang yang melayang tidak jauh dari Xiaoyan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan lepaskan sendiri. Masih tidak pasti milik siapa yang akan dilepaskan pada akhirnya, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Meskipun saat ini dia ditekan oleh alam kekosongan dan kegelapan, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Kamu memiliki nyali yang hebat. Keberanianmu memang luar biasa. Tapi kamu harus tahu bahwa kematianmu akan semakin dekat begitu kamu mengatakan itu, teriak pria Taisu dengan marah. Segera 4 orang itu mengepung Xiaoyan. Aku menyabarnya berdasarkan kemampuanku. Seperti yang kukatakan, jika kalian memiliki kemampuan, maka datanglah untuk merebutnya kembali. Apalagi yang kalian tunggu? Jika kalian di sini hanya untuk berbicara omong kosong, maka pergilah, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Kalimat ini membuat keempat pria Taisu tak tahan lagi. Sungguh arogan. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menggerakkan jarimu sekarang, ucap pria di depan Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, keempat pria Taisu saling menoleh satu sama lain lalu mengangguk serempak. Segera tanpa sepatah kata pun, tubuh keempatnya tersapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa bergerak dan Xiaoyan tidak memakai pelindung kepala. Jadi semua serangan mereka ditujukan ke kepala Xiaoyan. Orang yang paling dekat dengan Xiaoyan memiliki pedang hitam pekat yang melesat ke arah kepala Xiaoyan. Dia berencana untuk memotong kepala Xiaoyan dengan satu pukulan. Kecepatannya sangat cepat dan bilahnya juga bersinar dengan momentum yang sangat kuat. Tapi tepat ketika sosoknya mendekati Xiaoyan, tiba-tiba saja terdengar suara teredam. Pedang hitam di tangan sosok itu langsung bengkok. Lalu sosoknya menjadi lepas kendali, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. 3 lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Xiaoyan jelas tidak bergerak. Bagaimana mungkin dia bisa membuat 1 orang terluka parah? Setelah 1 orang ditembak mundur, 3 lainnya tiba-tiba berhenti. Dan mereka semua tidak berani maju dengan mudah. Adegan ini
secara alami menarik perhatian banyak sosok di atas monster Void Taisu. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari benda persegi besar di belakang monster Void Taisu. Orang ini, aku ingin dia hidup dan sisanya akan dimusnahkan. Ucap sebuah suara datang dari dalam benda persegi itu. Ya, perintah Tuan Suchang dimengerti. Kali ini aku akan secara pribadi menangkapnya. Ucap seseorang di atas monster Void Taisu. Orang yang berbicara mengenakan armor dewa palsu yang lebih canggih. Hal yang mencengangkan adalah ada 5 kristal merah di dadanya. Harus dikatakan bahwa 2 kristal merah dapat berisi kekuatan abadi yang sebanding dengan keabadian Kaisar Langka kelima. Adapun kekuatan seperti apa yang dihasilkan dari 5 kristal merah, itu pasti dapat sepenuhnya mewujudkan kebebasan penuh dari kekuatan abadi dalam pertempuran. Artinya, tidak akan ada lagi penurunan kekuatan tempur karena kekuatan abadi yang tidak mencukupi. Selain itu, ada nomor 11 yang mencolok di lengan pria berambut merah itu. Angka ini juga mewakili status orang di Taisu. Setidaknya di alam Suanyin ini, di antara semua Taisu, pria berambut merah ini pasti menjadi salah satu dari penyatuan besar. Pria itu tidak mengenakan pelindung wajah. Fitur wajah tampak memancarkan ketajaman, dan rambutnya berwarna merah panjang. Kalian semua dengarkan, Komandan Suchang memiliki perintah untuk memusnahkan semua makhluk hidup di sini. Setiap orang dapat memulai membunuh, dan mereka yang membunuh lebih banyak akan dikenang karena eksploitasi militer mereka. Teriak pria Taisu dengan angka 11 segera memberikan perintah. Begitu suara itu jatuh, sosok perkasa di punggung 100 monster void langsung membumbung ke langit. Datangnya formasi seperti itu, tidak akan ada lagi harapan bagi kuil pemburu dewa. Ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa menderita banyak korban dalam konfrontasi melawan 10.000 orang Taisu. Selama monster void gagal diselesaikan, semua orang Taisu akan selalu memiliki aliran persediaan kekuatan yang stabil. Oleh karena itu, kesulitan membunuh orang Taisu akan meningkat secara eksponensial. Dan semakin lama waktunya, semakin banyak korban kuil pemburu dewa yang akan jatuh. Melihat pemandangan ini, Suci juga merasakan jantungnya berdegup kencang. Sudah berakhir, gumam Suci sambil melihat dukungan Taisu akan datang lagi. Dia tidak bisa lagi melihat harapan untuk menang. Suci mengalihkan pandangannya pada 4 monster void Taisu yang dikendalikan oleh Xiaoyan. Di antara 4 monster void Taisu merupakan tempat sang ratu berada. Sang ratu masih berdiri tegak dan anggun, dan sepertinya tidak berniat untuk meninggalkan tempat ini. Ratu Chen Xianyuan, situasi hari ini adalah jalan buntu. Mari kita cari cara untuk mundur, ucap Suci menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa kuil pemburu dewa tidak mungkin bisa mundur sepenuhnya. Tetapi dalam situasi saat ini, dia hanya ingin menyeret sebanyak yang bisa dipertahankan. Itu lebih baik daripada seluruh pasukannya musnah. Menghadapi permohonan Suci, sang ratu sama sekali tidak memperhatikannya. Matanya yang indah tetap berada di tubuh Xiaoyan sepanjang waktu, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pada saat ini, dukungan puluhan ribu sosok Taisu terbang menuju medan pertempuran. Meski jumlahnya masih kalah jika dibandingkan dengan kuil pemburu dewa, tetapi tampaknya apa yang dilakukan Taisu bukanlah taktik populasi. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak orang, tetapi lebih banyak pusat kekuatan elit. Fakta telah membuktikan bahwa bahkan kuil pemburu dewa yang memiliki ratusan ribu pasukan kini menghadapi krisis dimusnahkan oleh mereka. Baju besi dewa palsu terlalu kuat, tetapi jelas tidak mudah untuk membuat baju besi dewa palsu. Jadi, Xiaoyan berpikir bahwa bukan karena jumlah orang-orang di dunia Taisu yang sedikit, tetapi karena tidak ada begitu banyak baju besi dewa palsu yang tersedia. Justru karena inilah, setelah dia membunuh orang-orang Taisu sebelumnya, mereka para Taisu lainnya akan datang mencarinya sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memperhatikan armor dewa palsu. Pada saat ini, setelah pria Taisu dengan angka 11 membuat pengaturan, sosoknya juga bergerak dan targetnya adalah Xiaoyan. Sejauh ini, belum pernah ada situasi di mana baju besi dewa palsu telah dikendalikan oleh orang luar. Orang ini harus diselidiki dengan ketat. Dan setelah dia ketangkap, aku harus melacak jiwanya dengan hati-hati.
ucap pria Taisu nomor 11 sambil melesat ke arah Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.